Selamat pagi pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terusin ya teman-teman. Lakukan ini kalau pengen kaya sebagai muslim, plus insya Allah wafat dalam keadaan muslim juga. Tadi ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang wajib banget kita lakuin itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, buang mental block ya, yang membatasi kita untuk menjadi kaya. Itu buang jauh-jauh ya. Realistis ya, sekarang realistis apa dulu nih? Kalau realistis cuma untuk pembenaran, untuk males usaha pengen jadi kaya, ya udah ya, selamat miskin selamanya gitu loh, itu aja sih. Ya realistis apa dulu gitu loh. Realistis itu harus dipilah-pilah teman-teman, harus kita maknai dalam makna yang lain gitu loh ya. Buang mental block yang menghalangi kita untuk menjadi kaya. Termasuk nih, maaf kata nih ya, kalau dikasih ijazah sama para alim ulama, ijazah yang berkaitan dengan kekayaan, udah lakuin aja, nurut aja gitu loh. Jangan ngeblok dengan mengatakan, oh pak gimana pak, kan 1000 kali cuman apa, lah pakai cara lain dong, kan kita dikasih akal. Contoh misal dikasih ijazah sama Kiai Abdul Ghafur yang berkaitan dengan kekayaan, kerezekian, kelancaran semua hajat dan urusan. Baca Quran surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayatul kursi 1000 kali selama minimum 3 hari 3 malam atau maksimal 7 hari 7 malam. Tiap tengah malam misalkan ya, tiap tengah malam 1000 kali. Wah, langsung orang komen macam-macam. Gimana pak? Itu mental block teman-teman. Tahu nggak, sesungguhnya saya beritahu Anda, yang namanya kekayaan, yang namanya uang itu suka dengan orang yang mau dengan segala effort itu menjemputnya. Bukan orang mau menye-menye. Ya, uang kalau menye-menye, orang nggak bakal suka. Uang nggak bakal suka. Kekayaan nggak bakal suka dengan orang yang banyak menye-menye, banyak mulut, omon-omon kalau bahasa sekarang ya. Contoh ya, gak usah jauh-jauh, kita aja deh, misalkan kita minta dijemput di airport, di bandara, habis naik pesawat ya, minta jemput sama yang ada di rumah misalkan. Yang di rumahnya menye-menye, ya udah kita pulang ke rumahnya apa coba, pakai taksi. Pakai taksi aja pulang ke rumah. Karena yang diminta jemputnya menye-menye gitu. Orang kalau kayak digituin suka nggak? Nggak suka dong. Kalau digituin suka nggak orang? Nggak suka. Apalagi uang, apalagi kekayaan. Lebih nggak suka lagi dengan orang yang banyak menye-menye ya. Menye-menye itu termasuk mental block teman-teman. Buang itu. Dikasih ilmu apa buat jadi kaya, lakuin teman-teman. Jalanin aja. Jangan mental block alasan ini itu. Jalanin aja dulu. Dikasih ijazah sama para alim ulama ya, tentang kekayaan, kerezekian dan seterusnya. Jalanin aja, lakuin aja dulu. Ijazahnya misalkan nih, pada saat jeda salat subuh, azan dan iqamah subuh, setelah salat qobliyah subuh nih ya, baca Fatihah 41 kali. Jalanin aja. Saya aja bisa ngelakuinnya. Kemudian ada yang memberikan ijazah ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Lakuin aja. Saya aja bisa ngelakuinnya. Ada yang memberikan ijazah macam-macam. Ya Allah, ya Fatah, ya Rozak, ya Wahab
1000 kali. Ya, jalanin aja. Orang saya bisa ngejalaninnya kok. Masa Anda nggak bisa? Ya, jalanin aja. Apalagi cuma sekedar ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Coba dibaca itu 1000 kali. 3 hari 3 malam atau maksimal 7 hari 7 malam kok susah. Yang bikin susah siapa? Ya kita sendiri. Antara kitanya yang emang gak bisa baca Al-Quran sama sekali lah kan. Ada Al-Quran HP pak. Ya orang baca Quran HP mah Latin doang, bukan Arabnya yang dibaca tong. Ya. Atau emang orang itu bener-bener gak bisa baca Al-Quran. Atau orang emang dia bisa baca Quran, cuma dia males ngamalinnya. Lah buktinya banyak tuh orang-orang yang kerja tiap malam luangin waktu baca ayat kursi 1000 kali tambah moncer. Tambah moncer. Artinya apa? Buang itu mental block teman-teman. Jangan istilahnya tuh kayak ya udahlah kita ini kan gimana gitu. Oh, jangan terlalu ini banget lah, jangan terlalu mentereng banget, jangan terlalu menonjol banget lah, jangan terlalu ini. Nanti kan orang takutnya ini usaha bapak, segala macam. Gak usah didengerin teman. Yang hidup itu kita, bukan orang lain. Orang lain mau hidupnya ngeblangsak terus umur hidup, ya pilihannya dia seperti itu, udah biarin aja. Ya tapi kalau kita pengennya hidupnya gak belangsak seumur hidup, ya kita pengennya kaya sampai mati, ya sudah jalanin. Gak usah dengerin omongan orang. Orang pengennya belangsak terus seumur hidup, orang pengennya sengsara sampai mati juga, ya itu urusannya dia. Gak usah kita urusin. Urus diri kita sendiri aja. Kita mau kaya, jalanin. Dikasih ilmu sama para coach, para trainer, para motivators, para suggesters, ya jalanin teman-teman, jalanin, gak usah banyak menge-menge. Kalau kita nggak banyak menge-menge, insya Allah dalam waktu singkat datang itu uang dan kekayaan sama kita. Yang penting apa? Jangan banyak menge-menge. Dikasih ijazah, dibarengin dengan ijazah, ikhtiar jalur langit, itu kan ikhtiar jalur darat, ini kan ikhtiar jalur langit, ya. Dikasih ijazah apa? Misalkan disuruh baca selawat sampai 4444 kali. Misalkan. Jalanin aja. Jalanin aja teman-teman. Jalanin aja. Apa yang diberikan ijazah misalkan sama para alim ulama kita. Jalanin aja. Karena mereka pasti mengamalkannya. Urusan dikabul atau tidak dikabul sama Allah setelah kita ikhtiar langit itu urusan Allah teman-teman. Urusan Allah. Gak usah banyak menge-menge. Gak usah banyak momen-momen gak jelas. Gak usah lah. Ya gak usah banyak mulut. Jalanin aja. Ya. Karena dalam semua keadaan Allah itu paksa kita untuk sabar. Ya, kita dipaksa Allah buat sabar. Kenapa? Supaya tahu Allah saja maha sabar. Loh kok kita hambanya gak sabaran? Itu namanya tolol bin goblok binti bodoh. Dalam semua keadaan Allah itu paksa kita untuk sabar. Ya, innallaha ma'as birin, Allah saja bersama orang-orang yang sabar. Nah ini yang keempat yang harus dilakuin teman-teman. Kalau mau kaya dalam keadaan muslim adalah mutlak wajib dan mutlak hukumnya untuk sabar teman-teman. Ya karena dalam semua keadaan Allah itu paksa kita untuk sabar. Nggak bisa semuanya ditempuh dengan nggak sabaran dengan instan. Percayalah, saya ingat apa yang disampaikan oleh Ray Fang, ya.
You can be rich overnight, but you can also be broke overnight. Saya tambahin, ya. You might able to be instantly rich, ya. But you might able to be instantly broke. Ya. We can be instantly rich, but we can also be instantly poor. Kita bisa kaya dengan cara yang dengan instan, tapi ingatlah kita juga bisa miskin dengan instan. Benar nggak? Benar dong. Iya, jadi makanya teman-teman, kalau mau kaya ya kudu sabar. Nggak ada pilihan lain. Ya, dalam semua keadaan Allah paksa kita untuk sabar. Tak kunjung dapat kerja macam saya, ya sabar. Ya, investasi namanya investasi jangka panjang, investasi leher ke atas, ya sabar dong. Dikasihkan ijazah untuk diamalkan, ya sabar. Masalah dikabul atau tidaknya itu hak prerogatif Allah. Ya, masa iya kita mau ngatur Allah? Ya Allah, pokok saya ini udah amalkan ijazah apa selawat 128 kali. Kenapa engkau tak kunjung kabulkan? Lah memang kita awak dewe sopo. Lah memang kita siapa? Kok ngatur-ngatur Allah gitu loh. Nggak sabaran banget gitu loh. Ya inilah cara teman-teman. Cara Allah mengenalkan dirinya sebagai as-sabur. Ya. Ini cara Allah mengenalkan dirinya sebagai as-sabur. Yang maha sabar teman-teman. Ya. Allah saja maha sabar. Kok yuk kita hambanya ndak sabaran. Jadi Allah tuh punya cara untuk mengenalkan dirinya. Ya termasuk ini. Ya, Allah mengenalkan diri sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia ada caranya. Tapi Allah juga punya cara mengenalkan dirinya sebagai As-Sabur, teman-teman. Nah ini yang paling berat, teman-teman. Yang paling berat tuh ini. Untuk diamalkan, sabarnya ini. Kalau kita mau kaya, ya sabar. Ya. Makanya kenapa orang bisa sampai kena kasus korupsi, kena pinjol, kena fraud, ya. Kena fraud, kena scam. Ya enggak? Dan sebagainya, ya. Itu karena nggak sabaran pengen kaya. Kalau mau kaya ya sabar. Ini hal wajib untuk dilakuin. Yang keempat adalah kalau mau kaya sabar teman-teman. Yang ketiga tadi apa? Perbanyak jangan tinggalin sholat. Ya. Yang ketiga jangan tinggalin sholat. Ini nyambung yang tiga keempat ini. Ya. Yasta'inu bisabri wassalah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jangan tinggalin sholat yang ketiga. Kalau mau kaya jangan tinggalin sholat. Ya, jangan sholat kalau cuma pas miskin doang. Kaya pun juga harus sholat. Wajib sholat, gak boleh ditinggal. Kalau bisa sholatnya on time, gak perlu disuruh. Gak perlu tunggu HP bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah jangan. Kalau bisa dari sebelum azan udah standby tempat sholat. Di masjid kah, di musala kah, di mana gitu. Ya. Yang keempat adalah yang harus dilakukan adalah sabar teman-teman. Menghilangkan mental block itu juga perlu kesabaran. Ya. Membangun circle yang lebih positif itu juga perlu kesabaran. Ya. Gitu. Yang kelima, kalau mau kaya pengen sebagai seorang muslim, selain sabar adalah niat, tekad, dan tekun teman-teman. Niatnya niat harus baik. Tidak cuma berdaya guna bagi diri sendiri, tapi juga berdaya guna dan bermanfaat buat orang lain. Punya tekad. Tekad tuh komitmen juga sama.
Komitmennya kaya, pengen bertekad kaya untuk apa tujuannya, bertekad kaya untuk apa. Dan tekun itu ada kepanjangannya, ya kan. Telaten ada kepanjangannya, teliti, terarah, ya, terfokus, konsisten, gitu. Konsisten, tekunnya apa? Tekun, konsekuen, gitu. Harus ada konsekuen, harus konsekuen. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kalau mau kaya jadi sebagai seorang muslim, apa? Perbanyak ikhtiar dan tawakal, gitu. Ya, jangan lupakan Allah, itu yang paling penting. Oke, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.